Salam teman-teman semua, salam sehat, salam bahagia, salam kenal buat teman-teman yang baru ketemu nih di kelas. Dan terima kasih untuk teman-teman yang kita udah ketemu beberapa kali ya, sudah tidak asing lagi. Terima kasih teman-teman masih mau bergabung di kelas bersama saya. Nah, kali ini kita mau belajar sama-sama tentang pembuatan tahu. Jadi tahu ini belasan tahun terakhir naik daun sebetulnya, karena seiring dengan berjalannya waktu, orang pengen sehat dan ternyata salah satu lifestyle yang dipilih adalah menjadi vegetarian atau menjadi vegan. Dan tahu ini jadi salah satu alternatif makanan yang sangat kaya protein, bergizi tinggi dan ya jadi apa ya, jadi sumber protein yang utama gitu, kedelai ya, selain tempe misalnya atau bahan olahan-olahan, eee protein kacang-kacangan gitu, dan paling mudah, murah, dan gampang didapat ya kedelai. Jadi dari kedelai diolah jadi berbagai macam, bentuk makanan gitu, salah satunya adalah tahu, dan tahu itu karena rasanya yang sangat netral, jadi kayaknya mau diapain aja tuh enak aja gitu. Mau dibikin dengan bumbu apapun gitu, kayaknya masuk-masuk aja gitu, kayak nggak ada yang salah gitu. Oke, kita mulai dengan sejarah ya, anggap aja nih saya lagi dongeng ya. Trivia aja supaya kita tahu apa sih yang mau kita kerjain ini asalnya dari mana. Sesuai dengan background-nya nih, tahu itu memang ternyata berasal dari Asia, tepatnya dari Cina. Ini terbukti dari namanya. Jadi namanya ini nggak geser ya, mau di Cina sana asalnya, atau sudah sampai di negara kita di Indonesia, maupun sudah sampai di negara barat. Itu semua bunyinya sama ya, walaupun tulisannya mungkin beda-beda. Tofu, taufu, tahu, tofu gitu kan. Jadi semuanya itu sama dan ternyata itu, etimologinya ya atau berasal dari, dalam bahasa Mandarin itu di pinyin-nya, aduh saya nggak ahli bahasa Mandarin lagi gitu. Jadi kurang lebih memang dari pinyin itu ada kata tofu, yang artinya kalau nggak salah sari kedelai, begitu. Nah, terus, nah ini hanya, apa namanya, pengetahuan geografi. Ya nambah-nambahin lembaran aja sih sebetulnya. Nah, di sinilah, di dinasti Sung itu ya, konon katanya nama tofu itu, disebut-sebut gitu, di provinsi tersebut gitu. Nah, Eee, sedangkan asal-usul atau terjadinya tahu, itu ada beberapa teori. Nah, teori pertama adalah teori Liu An. Jadi Liu An ini adalah nama seorang anak bangsawan ya, nama pangeran, teman-teman. Jadi si Kokoh Liu An ini, jadi, dia ini keturunan dinasti Han. Nah, katanya sih gini ceritanya, suatu hari ini Kokoh Liu An ini lagi gabut karena bosen sama makanan mungkin orang kaya ya, makannya daging mulu. Jadi karena dia bosen, dia tuh cari alternatif, alternatif ya yang nabati. Nah, dia memasak kedelai. Nah, bubur kedelai ini tidak sengaja katanya, dia dimasukkan garam gitu ya, atau air air laut. Ternyata kok jadi terkoagulasi. Jadi tahu, yang kemudian dari situlah lahir tahu. Tapi ada juga teori lain yang mengatakan ya, dulu itu ada seorang, apa namanya, tukang masak yang tidak sengaja, menumpahkan di dalam, bejana yang berisi bubur, susu kedelai gitu atau bubur kacang kedelai ya atau susu kedelai mungkin, itu kemasukan, eee, seaweed, dimasukkan seaweed tapi bersama air-air lautnya. Jadi mungkin mau nyampur ya, nyampur rumput laut, tapi harusnya rumput lautnya tok, ini seair-air garamnya gitu, seair-air lautnya. Jadi ternyata terjadi
terbentuk gumpalan yang kemudian menjadi tahu. Lalu ada teori lain lagi yang bilang katanya, oh ini mah orang Cina niru itu, niru bagaimana orang Mongolia membuat keju. Karena kan di sana kan memang konsumsi susunya itu di Mongol ya, di Mongol itu, di Tibet, Mongol, itu susu itu jadi komoditi yang sangat penting dan utama. Dan mereka juga membuat keju secara alami. Nah, jadi si orang Cina ini katanya meniru dari sana. Dia lihat, oh susu hewani dikoagulasi lalu menjadi keju. Lalu mereka membuatnya versi vegetariannya gitu ya, versi kacang kedelainya. Jadi ya terlepas dari 3 teori ini mana yang benar, yang pasti kita bersyukur bahwa ya tahu lahir ke dunia karena apa, ternyata tahu banyak sekali manfaatnya. Nanti kita akan lihat ya. Nah ini si Kokoh Liu An itu yang anak bangsawan yang konon katanya sih apa secara dipercaya jadi banyak yang mengatakan bahwa ini sebetulnya yang berperan yang punya peranan besar dalam lahirnya produk yang bernama tahu. Jadi sampai ada patungnya tapi dia juga memang dalam sejarah Cina juga apa ya punya kontribusi-kontribusi yang lain. Nah, itu tadi ini lokasi lokasi kejadian TKP. Ini di Cina, itu Mongol gitu ya. Barangkali siapa tahu yang dulu geografinya paling males, suka skip-skip kelas, jadi paling nggak bisa lihat. Oke, sekarang tadi saya udah mention nih, bahwa kita bersyukur ada tahu ya, ada produk tahu yang lahir di antara kita. Tahu itu ternyata nilai gizinya emang super banget. Jadi ya, kalau saya agak-agak lebay sedikit, di dunia ini kalau nggak ada makanan lain ya, cuma ada tahu, kita kayaknya survive sih. Kita bakalan hidup dengan baik dan dengan sehat gitu, karena ternyata nilai gizinya luar biasa. Jadi di dalam tahu 100 gram itu tahu lumayan ya, banyak ya teman-teman, 100 gram tahu itu terdapat 91,7 kalori, memang kalorinya lumayan juga. Lalu ada seratnya 0,9 gram, proteinnya 10 gram, lalu ada karbonya 2,3 gram, lemaknya 4,7, dan gulanya 0,4. Kemudian, di tahu juga ada iron atau zat besi. Zat besi ini bisa membantu menangani anemia, mengurangi kelelahan, meningkatkan imunitas, meningkatkan metabolisme energi, dan meningkatkan konsentrasi. Jadi penting ya, zat besi ini penting. Kita nggak perlu banyak-banyak banget, tapi kalau nggak ada repot juga nih. Apalagi saat perempuan ya, kalau lagi datang bulan, terus kekurangan zat besi. Waduh itu kelayangan ya, itu tiba-tiba dunia menjadi gelap. Literally itu ya, tidak kiasan. Lalu ada potasium juga. Potasium ini bisa membantu mengurangi tekanan darah tinggi, melindungi kita dari stroke, mencegah osteoporosis dan batu ginjal, membantu mensintesis protein dan menjaga kadar cairan di dalam sel. Jadi kalau ngomong kulit, misalnya mau tetap moist ya, tetap kenyal, ya ini apa salah satunya bisa terjaga cairan di dalam sel-sel tubuh kita secara umum. Lalu ada mangan atau manganis ya bahasa Inggris ini. Ini membantu tubuh membentuk tisu penghubung itu sebenarnya jaringan ya. Ini cuma dipersingkat aja, malas ngetik panjang-panjang ya. Jadi jaringan penghubung dan juga tulang berperan dalam metabolisme lemak dan karbohidrat, membantu penyerapan kalsium, dan regulasi gula darah. Regulasi gula darah itu maksudnya untuk mengatur ya, supaya gula darahnya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Jadi dia sesuaikan kapan dibutuhkan. Saat kita butuh tenaga yang ekstra, nah ini mungkin dirilis gula agak lebih banyak. Tapi saat kita nggak butuh, nah ini diatur supaya di dalam darah kita kadar gulanya tidak tinggi. Nah, penting juga untuk fungsi syaraf dan otak. Jadi lumayan banyak yang bagus-bagus nih tahu. Lalu tinggi selenium. Nah, kalau perempuan nih selenium ini tidak asing ya. Ada nggak yang minum apa vitamin secara rutin yang isinya selenium? Ya, konon ini juga
tinggi sekali antioksidan, dan memang dia selenium salah satu antioksidan ya, yang dapat mengurangi resiko beberapa kanker, dapat melindungi dari penyakit jantung, meningkatkan sistem imun, dan dapat membantu mengurangi gejala asma. Jadi selenium juga salah satu faktor untuk menangkap radikal bebas, sehingga kita terhindar dari ya tadi ya udah di-mention lagi ya resiko kanker itu. Terus juga tinggi dalam fosfor. Fosfor ini bisa membantu meningkatkan dan menjaga kesehatan tulang, membantu menjaga kesehatan dan pergantian jaringan tadi, berperan dalam metabolisme. Vitamin B dapat membantu mencegah infeksi, membantu mendukung kesehatan sel, dan membantu metabolisme. Jadi emang tubuh kita ini dalam metabolismenya itu butuh banyak sekali unsur-unsur ya, yang bisa kita dapat ternyata hanya dari satu produk, yaitu tahu. Walaupun tahu tidak segala-galanya ya tentunya. Lalu tinggi juga dalam magnesium. Nanti kita juga akan belajar ada beberapa koagulan yang mengandung magnesium. Magnesium ini dapat meningkatkan performa olahraga, dapat mendukung level gula darah yang sehat sehari-hari ya, seperti yang tadi ya udah kita sebut gitu. Terus ada antiinflamasinya. Magnesium ini membantu antiinflamasi, anti peradangan, dan dapat meringankan gejala PMS. Lalu ada koper atau tembaga dengan iron, dengan zat besi sama-sama membantu membentuk sel darah merah. Membantu menjaga kesehatan tulang, pembuluh darah, dan berkontribusi terhadap penyerapan si zat besi tadi, serta berperan penting dalam pembentukan kolagen. Setiap jaringan kulit bisa terbantu menjadi lebih kencang. Betul. Jadi saya juga pernah baca literatur tentang sebetulnya apa namanya mineral-mineral apa aja sih yang penting untuk kalau ngomong apa healthy skin gitu ya. Kalau kita mau kelihatan youthful, awet muda, sebenarnya mineral-mineral apa sih yang penting yang perlu kita jaga? Salah satunya ternyata yang paling nomor satu adalah tembaga atau koper. Nah, cuman kan banyak makanan yang mungkin juga tidak terlalu tinggi ya dalam kandungan koper ini. Jadi tahu ternyata bisa membantu kita menjadi awet muda. Apa namanya korelasi yang langsung aja gitu ya, tahu sama dengan awet muda gitu karena mengandung koper. Lalu juga tinggi dalam zinc. Jadi berperan dalam penyembuhan luka dan penggumpalan darah, penting dalam pertumbuhan ya saat kehamilan, jadi pertumbuhan janinnya. Lalu juga bagus untuk pertumbuhan masa anak-anak dan remaja, juga membantu mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan atau imunitas. Jadi pada waktu COVID kemarin ya, banyak banget kan kita baca di grup-grup WhatsApp gitu, oh, jangan lupa vitamin C, zinc, dan sebagainya itu ternyata berperan dalam meningkatkan imunitas. Nah, tapi saya juga harus fair dan jujur bahwa ini tahu super banget kesannya nggak ada kurangnya gitu ya. Ya harus apa adanya juga ya ketika kita memberikan pemaparan. Jadi ada literatur yang mengatakan jumlah aman mengkonsumsi tahu per harinya itu sekitar 255 gram sampai 425 gram. Mungkin masing-masing orang beda toleransinya. Tapi 255 gram itu banyak banget loh ya. Itu seperempat kilo gitu. Kayaknya sehari kita nggak makan tahu sebanyak itu juga sih gitu kan. Biasanya secukupnya aja gitu berapa potong. Nah, berdasarkan penelitian, konsumsi kacang kedelai di atas karena ini terbuat dari kedelai ya, yang kita bahas ini adalah tahu yang terbuat dari kedelai. Jadi konsumsi kacang kedelai di atas jumlah tersebut dapat meningkatkan level hormon IGF-1 yang berpotensi meningkatkan resiko kanker. Tapi ini masih apa namanya pro dan kontra ya. Beberapa literatur saya baca itu masih pro dan kontra gitu. Karena ujinya memang banyaknya terhadap hewan, biasanya terhadap tikus lab. Jadi penelitian terhadap hewan pengerat, konsumsi tahu yang tinggi akan meningkatkan hormon estrogen dan dapat mengakibatkan kanker payudara. Namun cara manusia memproses kedelai itu berbeda dengan hewan pengerat, sehingga masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Makanya saya sebut tadi masih pro dan kontra. Jadi IGF-1 ini katanya hormon yang meniru hormon estrogen. Dan jika terlampau banyak, ini berpotensi menyebabkan kanker.
Tetapi sekali lagi masih pro dan kontra, ya kita main aman aja, konsumsi sehari-hari mungkin tidak melebihi, yang disarankan seperti dalam literatur ini, seperempat kilo sehari, ya nggak usah sampai segitu juga, gitu ya. Terus kemudian kita akan mulai ngomongin tentang pembuatan tahunya. Kita akan bahas bahan-bahan, informasi tentang bahannya, dan juga tutorial pembuatan. Ya, satu-satu ya. Kita akan butuh banyak air. Kenapa kelas, DIY tahu itu mungkin jarang atau tidak banyak, atau bahkan teman-teman baru ketemu ini satu. Iya, salah satunya ini, karena penggunaan air yang cukup banyak di dalam industri, pembuatan tahu yang kita kenal sehari-hari di Indonesia, sehingga ketika mau diaplikasikan ke rumah tangga itu bikin males gitu. Karena, aduh becek ya, banyak air lagi gitu, kayak apa, buang-buang air, kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya ya kita bisa antisipasi, kita bisa membuat ini menjadi lebih simpel, nah, walaupun tetap memang melibatkan cukup banyak air. Dan konon beberapa daerah yang terkenal dengan tahunya yang enak, gurih, dan legit itu karena sumber airnya yang bagus. Ya, salah satunya mungkin kita tahu di Lembang gitu ya, Bandung itu, dari pegunungan, jadi airnya itu memang katanya memang bagus, jadinya berpengaruh kepada hasil tahunya, makanya tahunya terkenal. Lalu tentu saja karena ini kita masih ngomongin yang basic, bahannya kacang kedelai. Jadi kita pakai kacang kedelai, terus koagulan. Nah, koagulannya ini ternyata macam-macam, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita ngomongin kacang kedelai dulu ya. Kalau air ya, secara umum kita pakai air yang ada di rumah, ya tentunya tidak banyak pilihan eee, karena menggunakan air yang cukup banyak, jadi masa iya sih kita harus beli air terbaik di di apa namanya, di kota kita gitu kan, cukup boros nantinya. Jadi pakai air yang ada aja, air yang biasa kita pakai sehari-hari untuk minum, teman-teman bisa pakai itu, atau misalnya air sumur yang cukup aman, ya apa, boleh juga. Kalau memang dianggap tidak terlalu aman, ya teman-teman bisa endapkan, misalnya air sumur saya kurang begitu bagus, tapi kalau mau pakai air yang beli bergalon-galon gitu kan, lumayan ya biayanya. Tapi kalau teman-teman mau ya nggak apa-apa juga ya, mungkin untuk mengkonsumsi sendiri tentunya kita pengen yang terbaik. Tapi kalaupun enggak, itu air sumur bisa diendapkan dulu, minimal 24 jam, biasanya itu mineral-mineralnya akan, apa namanya, lebih mengendap ya, karena tetap bagaimanapun walaupun kita nggak bisa terlalu jelas melihat, tapi mineral itu kan berat jenisnya, lebih daripada air, sehingga sebetulnya kasih waktu dia itu akan mengendap ke bawah. Nanti diambil yang atasnya aja, sisain kira-kira ya berapa berapa mili gitu di bagian bawahnya nggak usah diikutkan. Itu bisa lumayan membantu. Nah, sekarang kita ngomongin kacang kedelai. Oke, kelas kita kan dikasih judul non-GMO. Apa sih GMO? Udah pasti teman-teman nih udah familiar ya dengan apa, ini kan singkatan ya, dengan singkatan ini. Saya juga bisa eee, saya yakin teman-teman pasti juga sudah banyak yang paham isu tentang, produk GMO ini. Jadi GMO itu kan singkatan dari genetically modified organism. Jadi kurang lebih kalau di bahasa Indonesia ini itu, eee, suatu makhluk ya, bisa dibilang makhluk lah ya, ini kan juga, tanaman juga makhluk ya. Suatu makhluk yang secara genetika sudah dimodifikasi. Jadi udah nggak ori gitu, udah nggak orisinil ya. Eee, Memang banyak pro kontra ya teman-teman, banyak yang sangat lebih banyak tidak setuju, makanya orang sekarang yang sudah fokus pada gaya hidup sehat, menghindari produk-produk GMO ini. Jadi apa, kalau saya boleh jelasin sedikit untuk teman-teman yang mungkin, ingin mengetahui lebih lanjut dan sebelumnya mungkin belum detail. Jadi kan, ketika tahun
1900, pengetahuan manusia tentang genom atau tentang gen itu semakin semakin sudah canggih ya, semakin maju. Jadi, manusia sudah mengetahui bahwa di dalam setiap makhluk, hidup, termasuk tanaman, itu ada gen yang membawa sifat, ya, hereditary gitu. Kenapa kedelai tetap menjadi kedelai? Karena dia punya gen kedelai, gitu. Kenapa, mangga ini manis dan mangga yang, lainnya asam, dan kalau ditanam lagi bijinya ya seperti itu kurang lebih ya. Itu kenapa seperti itu? Ya mangga harum manis tetap ditanam menjadi harum manis. Mangga gedong tetap menjadi mangga gedong karena ternyata mereka punya gen pembawa sifat. Nah, di kotak-katik, ya memang manusia kreatif sih ya, pinter terus kreatif lagi. Akhirnya ini mulai diutak-atik dan diakalin supaya ada tanaman-tanaman tertentu yang bisa didesain genetikanya untuk menjadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi manusia nggak ada yang mau rugi ya. Baik kalau kita bicara industri. Kalau bisa dibikin lebih gede, yang kecil ini kita gedein aja gitu. Bahkan yang lebih mengerikan lagi ketika manusia udah mulai main-main dengan makhluk yang mungkin istilahnya apa ya, lebih kompleks seperti hewan. Jadi sampai ada, saya nggak tahu juga apakah ini hanya baru isu atau memang betul sudah dilakukan di dalam lab, ada binatang yang dibuat itu daging semua. Jadi nggak bertulang. Kenapa? Karena tulang itu kalau dijual murah kan. Kalau daging semua ini ditimbang semuanya berat dan jadi mahal. Jadi didesain sedemikian rupa sehingga si binatang ini bisa dimaksimalkan menjadi daging semua. Aduh, itu ngeri ya. Jadi kalau dari segi kesehatan, jujur ini masih pro dan kontra, saya mungkin berada di tengah. Kenapa? Karena secara genetik dia mungkin dirubah. Tetapi ketika sudah masuk dalam pencernaan kita, apakah itu kemudian diserap dan mengubah, berpengaruh kepada genetika kita, itu belum ada penelitian yang bisa membuktikan, termasuk juga yang sebaliknya, artinya yang, "Oh ini nggak apa-apa," itu juga belum juga bisa betul-betul membuktikan kalau ini aman atau tidak aman secara kesehatan. Itu mungkin saya juga belum bisa memberikan apa namanya, bukti-bukti ya kepada teman-teman. Jadi ya saya bisa dibilang di situ tengah-tengah. Cuman, sama seperti sebagian besar teman-teman, saya berkeberatan sebetulnya dengan adanya produk GMO. Kenapa? Mungkin kata-kata bahasa Inggris ini yang lebih tepat menggambarkan, ini opini pribadi ya teman-teman ya. Jadi ini sangat subjektif sekali, tapi mungkin kalau diizinkan saya ingin sekali menyampaikan gitu. Saya lebih ngeri karena, kita itu sudah mulai playing God. Jadi istilahnya kita itu sudah mulai punya pengen berperan lebih gitu. Eee, Kalau saya bilang God, itu Tuhan kayaknya, takut salah ngomong saya ya. Jadi anggaplah ini manusia udah mulai mau main-main jadi dewa gitu ya. Jadi kayak udah mulai ngubah nih. Ini originally dari alam ini lahir udah seperti ini nih, ya. Misalnya kita ngomong apa ya, hmm, sapi deh gitu. Sapi ini ya kakinya 4, tulangnya begitu gitu kan, bentukannya seperti itu gitu dan masing-masing Tuhan ciptakan itu sedemikian rupa karena punya maksud dan tujuan yang bermanfaat dan baik untuk makhluk tersebut. Ketika manusia playing God dan mau rubah itu, ini nggak usah ada tulangnya, ini daging semua aja gitu kan, karena lebih menguntungkan, karena lebih lebih apa namanya, ya ya itu tadi ya, secara ekonomi gitu kan, lebih bisa dapat laba yang lebih gitu. Ini agak mengerikan ya. There's always consequences. Jadi menurut saya ketika kita sudah main-main terlalu jauh,
bahkan sampai mengubah genetika, apalagi dengar-dengar sudah ada cloning. Jadi kalau ngomong cloning berarti kan creation, penciptaan. Nah, ini juga ngeri ya, ngeri gitu. Akan selalu ada konsekuensi dari apa yang manusia lakukan. Jadi, ya semoga saja, hal-hal seperti ini tidak berlanjut terlalu lebih dalam lagi karena kita tidak tahu, masa depan manusia akan dibawa menjadi seperti apa ya. Kita mulai dari diri kita, kalau bisa kita memilih yang non-GMO, bukan hanya alasan kesehatan, tapi nilai moral di dalamnya, menurut saya itu kita bisa stand up, kita bisa punya opini, dari mulai hal-hal yang kecil, mungkin hanya dari tanaman gitu, karena kalau ini, ya itu kita biarkan lebih lanjut, maka akan banyak hal-hal yang lebih besar yang kita main-mainin dalam tanda petik, yang akan suatu hari membawa akibat yang mungkin kita tidak pernah bisa bayangkan ke depannya akan seperti apa. Itu tadi soal, GMO, teman-teman, mohon maaf jika saya, menyampaikan opini pribadi. Jadi jika teman-teman tidak ada yang ada yang tidak sependapat, kita tidak perlu berdebat ya. Oke, sekarang kita ngomong soal kualitas kedelai yang bagus tuh kayak gimana sih? Jadi, kedelai itu kan ada matanya ya, di gambar ini. Itu ada matanya, ada yang hitam dan ada yang belum kelihatan, ya walaupun ada matanya tapi tidak kelihatan. Jadi yang baru dipanen benar, itu biasanya belum kelihatan matanya hitam. Nah, jadi ini masih fresh-fresh banget gitu. Nah, matanya sudah semakin gelap, biasanya memang dia sudah dipanen, dalam waktu yang, cukup lama. Tapi memang agak sulit teman-teman, jujur aja, kedelai yang saya kirimkan juga dalam kit itu kan, prosesnya cukup panjang ya untuk sampai ke tangan saya. Jadi saya itu, memesan khusus pada petani organik di Wonosari, Jogja, dan itu saya pesan bahkan beberapa bulan sebelumnya karena harus ditanam dulu. Jadi memang agak sedih ya ketika saya mencari kedelai lokal non-GMO, itu ternyata di pasaran sulit sekali, sulit banget. Jadi bahkan ke pasar tradisional pun, yang banyak tersedia adalah kedelai-kedelai import yang tentu saja notabene itu adalah produk GMO. Jadi saya harus mencari akses untuk bisa ke petani langsung, bahkan di tempat saya di Salatiga nggak ada yang nanam kedelai. Saya udah nyari kemana mana tidak ada petani kedelai, karena komoditi kedelai memang nggak seksi dalam tanda petik ya, nggak terlalu apa ya, menjual, kedelai lokal. Kenapa? Karena nanamnya lebih PR kalau yang lokal. Kalau yang import kan mereka tinggal jual aja dan ternyata harganya itu jauh lebih murah. Jadi bahkan sampai separohnya separohnya kurang malah yang impor itu jauh lebih murah teman-teman, daripada nyari yang lokal. Jadilah saya harus PO ke petani langsung, dia nanam dari awal. Untungnya kelas ini memang sudah direncanakan, jauh sudah lama ya, berbulan-bulan sebelumnya. Jadi saya udah bisa planning, oke ini bulan apa, oke jadi ada sempat bisa ditanam dulu gitu. Nah, jadi karena prosesnya cukup lama, dari sana dipanen dulu, habis dipanen, lalu harus dikeringkan, lalu dari keringkan itu kemudian harus saya jemput dan jadi kalau sampai di tangan teman-teman sudah ada mata hitamnya itu, tidak menunjukkan bahwa, "Oh ini udah jelek banget," enggak. Yang bahkan di pasaran pun teman-teman bisa lihat kedelai yang di gambar sebelah kiri itu yang besar itu yang GMO bahkan udah kerut-kerut gitu di pasar ya saya ketemu, itu bahkan udah keriput gitu. Nah itu jauh lebih jelek lagi tuh gitu kan karena kulit arinya bahkan sudah apa, kering gitu ya jadi terpisah. Jadi, nah kalau ngomong yang terbaik saya harus jujur yang terbaik memang yang matanya itu belum berubah menggelap, tapi jikapun ada yang sudah menggelap, itu juga masih oke teman-teman. Kecuali dia sudah sampai mengkerut banget. Nah, itu udah mungkin udah cukup lama ya, lama disimpan. Jadi masih aman ya, masih oke. Saya juga biasanya dapat ya yang kayak gitu, yang ada matanya. Tapi paling nggak teman-teman tahu yang the best itu seperti apa. Lalu sekarang kita maju ke jenis koagulan. Jadi, setelah mendalami
pertahuan ini, saya juga nggak jujur ya teman-teman ya, saya kasih bocoran, saya tuh nggak ahli-ahli banget loh. Tapi saya mau belajar, saya itu sampai survei ke beberapa pengrajin tahu. Salah satu videonya saya share, nanti ya di YouTube teman-teman bisa menyaksikan. Saya ke beberapa pengrajin, tapi tidak semua pengrajin memang mau diambil videonya. Mereka punya alasan tertentu yang kita harus hormati. Jadi itu saya sampai survei, saya pelajari gitu ya, saya lihat. Lucunya itu mereka banyaknya nggak tahu koagulannya tuh apa. Jadi saya bilang ini yang membuat terkoagulasi atau menggumpal tuh apa? Itu banyaknya nggak tahu. Banyaknya mereka bilang saya dapat dari pengrajin tahu yang sudah ada sebelumnya, dari kawannya, dari keluarganya yang juga pengrajin tahu itu diambil. Jadilah saya harus ngubek-ngubek riset, survei gitu kan, banyak baca, banyak belajar, banyak bertanya. Ini sebetulnya koagulan kita bisa pakai apa gitu. Akhirnya sampai saya juga nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba yang bahkan belum pernah dicoba orang lain. Oke, yang paling banyak dipakai dalam tahu DIY itu adalah 1 garam Epsom. Jadi garam Epsom namanya garam, tapi sebetulnya dia masuknya itu mineral, ya. Terus nigari. Nigari ini masuknya ini garam. Jadi beda garam sama mineral apa? Nanti saya akan jelasin satu-satu. Lalu ada GDL. Nah, GDL ini juga termasuk yang paling sering dipakai ya, jenis lakton. Oke, ini juga kemudian ada jenis yang acidic ya. Whey yogurt adalah salah satu yang saya coba-coba pakai tanpa saya ketahui sebelumnya di dalam literatur. Saya pikir secara teori tahu itu bisa terkoagulasi ketika pH-nya itu 4,1 sampai 4,7. Nah, whey yogurt itu rata-rata atau yogurt sendiri ya rata-rata itu di 4,5. Saya pikir ini sangat ideal ya, seharusnya kita pakai untuk menjadi koagulan. Koagulan, apalagi teman-teman yang bikin yogurt ya, seringkali ini whey sebanyak ini, seringkali kita teman-teman bikin yogurt kemudian menjadi Greek lalu banyak whey-nya. Nah, buat apa tuh? Nah, saya pakai, ternyata hasilnya wow, luar biasa ya. Sejauh ini menjadi favorit saya. Ya, ini hasil uji coba dan trial error. Ternyata saya senang bisa berbagi kepada teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa menggunakan whey yogurt jika teman-teman punya. Lalu kita bisa pakai cuka. Selain cuka, ya saya ini juga akhirnya mengembangkan ya. Kalau cuka aja bisa, berarti segala produk yang bersifat cuka itu bisa. Jadi saya juga pakai whey kefir, saya coba. Ternyata juga bisa. Jadi sebetulnya bahan-bahan acidic itu bisa dipakai. Yang sering juga dipakai itu pakai lemon misalnya, itu juga bisa gitu ya. Walaupun selalu ada konsekuensi kepada rasanya. Oke, kita kupas dulu nih satu-satu. Oke, teman-teman jangan pusing dulu ya udah ngelihat rumus kimia. Ini hanya untuk menggambarkan, untuk membedakan. Jadi koagulan tahu itu kita bedakan menjadi 4. Yang pertama adalah masuk keluarga garam klorida ya. Garam klorida. Oke. Kalau klorida berarti ada Cl. Nah, udah pasti ini kelompok yang mengandung klorida ya, Cl. Nah, termasuk di dalamnya itu ada nigari alami. Jadi nigari itu apa sih? Sebetulnya nigari itu adalah air laut, teman-teman. Jadi air laut itu sebetulnya sangat kaya mineral. Banyak banget mineralnya. Jadi nggak cuma ngomongin garam NaCl ya yang ada di dalam air laut. Ternyata kayak Mg juga atau magnesium, kayak kalsium juga, dan banyak mineral-mineral lain di dalam air laut. Dan secara umum kita sebutnya itu nigari. Jadi nigari itu air laut yang udah diambil NaCl-nya. Nah, setelah NaCl-nya jadi diuapkan, disuling, keluar pertama adalah garam. Garam NaCl. Nah, sisanya itu inilah si MgCl dan CaCl. Jadi sekarang nyari air laut yang aman, yang pure, rasanya susah ya. Karena
biarpun kita nyari di, wilayah misalnya mana ya yang aman, saya juga udah nggak tahu lagi yang aman di mana, ya Laut Atlantik, entah Laut Pasifik gitu ya. Ya susah juga gitu, karena laut itu kan nyambung, nggak ada sekatnya. Jadi di sini tercemar, mungkin ya, eee, walaupun ada efek gradasi, mungkin makin ke sini makin berkurang, tapi tetap tercemar semua, gitu. Jadi susah sekarang kalau kita mau ngomong cari air laut murni gitu, walaupun bisa dengan cara disuling dan sebagainya, tetap prosesnya agak ribet. Jadi kita bisa merekonstruksi lah istilahnya ya, nigari alami ini yang biasa dipakai menjadi koagulan tahu itu isinya apa sih? Ya isinya si Mg ini, MgCl2 dan CaCl. Nah, mmm, jadi kita pakai si MgCl dan CaCl ini, makanya teman-teman yang pesan kit itu di dalamnya ada MgCl dan CaCl. Kemudian teman-teman tinggal ikutin resep. Saran saya, ini rasanya tuh rada pahit teman-teman. Jadi saran saya lebih baik teman-teman, eee, pakai kurang daripada pakai kebanyakan, gitu. Terus kalau ngomong soal safety atau keamanan, jadi gini, tubuh kita itu butuh magnesium. Eee, kalau kita kekurangan magnesium, itu efeknya cukup fatal ya. Jadi bukan hanya ke fisik, tetapi juga ke mental. Konon ada sebuah riset bahwa orang yang kekurangan magnesium dalam jumlah yang signifikan, itu punya kecenderungan bunuh diri yang cukup tinggi. Sepengaruh itu, iya betul gitu. Karena tubuh kita ini terdiri dari banyak sekali molekul, senyawa, unsur yang ketika ada satu yang tidak balance akan sangat berpengaruh. Ada yang pengaruhnya mungkin hanya ke fisik saja, tapi ada yang ternyata pengaruhnya sampai ke cara berpikir kognitif kita gitu. Sampai makanya ada dorongan bunuh diri yang cukup tinggi. Bahkan orang-orang yang kekurangan magnesium ini, bisa diresepkan oleh dokter MgCl ini ya. Jadi diresepin MgCl, tentunya dokter yang tahu jumlahnya seberapa yang aman untuk dikonsumsi sebagai, apa namanya, sebagai obat gitu. Nah, jadi tanda-tanda kita kekurangan Mg itu atau magnesium adalah, biasanya sih nafsu makannya rendah, terus sering kram otot, tapi kram otot ini bisa indikasi, macam-macam penyakit ya, tidak hanya kekurangan magnesium. Lalu sering mual, muntah ya, yang pasti, bukan mual muntah karena ngidam, ini beda lagi gitu. Ini mual muntah yang nggak ngidam gitu ya. Terus, sering kebas atau mati rasa, sering kesemutan juga. Terus, jadi memang Mg ini penting untuk kesehatan otot dan tubuh serta saraf-saraf dan pencernaan kita. Jadi sebetulnya Mg ini banyak ya ditemuin di, makanan sehari-hari, seperti misalnya sayur-sayuran brokoli, bayam, sawi, dan sebagainya. Hanya saja kan kita nggak serajin itu kan ngaku, "Ayo makan sayur," gitu. Kadang makan, kadang enggak, tapi kalau yang rajin ya beruntung, teman-teman kemungkinan besar, eee, aman ya, apa namanya, kebutuhan magnesiumnya terpenuhi dengan baik. Terus kalau misalnya kebanyakan efeknya apa? Ya saran saya sih tetap apa-apa nggak boleh kebanyakan ya. Tetap apa-apa lebih baik di, ambang aman aja. Ini kita bisa diare ya, bisa juga mmm, apa namanya, bisa pusing juga katanya ya, kayak seperti orang keracunan juga bisa gitu. Jadi untuk itu lebih baik, pakai dikit daripada kebanyakan, kalau menurut saya seperti itu. Terus ada kelompok garam sulfat ya, di dalamnya ini termasuk Epsom, ada gypsum atau Ciyoko. Saya tidak masukkan gypsum Ciyoko di dalam kit karena cukup diwakili dengan Epsom aja. Karena kurang lebih dia dari keluarga yang sama, dia mewakili lah keluarganya. Nah, ini dia sulfat ya, jadi garam sulfat. Jadi kalau sulfat itu udah ngomongnya SO4. Jadi, yang si CaSO4 itu adalah kalsium sulfat, yaitu si gypsum tadi. Kok gypsum gitu kan? Emang mau bangun rumah atau mau bangun apa namanya, bikin bikin hiasan apa gitu kan? Iya, ternyata emang cuma beda dikit ininya, apa namanya istilahnya tuh senyawa
senyawa airnya. Jadi kalau yang gipsum kapur itu yang bisa dipakai untuk bangunan itu beda di jumlah airnya ya. Memang ajaib ya, unsur-unsur di alam ini, senyawa-senyawa di alam ini ajaib banget. Beda dikit udah jadi sesuatu yang fungsinya dan manfaatnya tuh berubah gitu. Jadi yang beda dikit aja satu udah bisa dikonsumsi, satu enggak gitu. Nah, kalau yang gipsum Cioko ini biasanya memang spesifik untuk pembuatan tahu. Jadinya selalu misalnya kalau teman-teman cari online ya cari gipsum food grade atau garis miring Cioko. Cioko ini bahasa apa ya, bahasa apa yang dipakai di kalangan Chinese gitu ya, Cioko namanya gitu. Biasanya udah aman, biasanya itu untuk pembuatan tahu. Jadi baca juga deskripsinya, jangan-jangan gipsum kapur nih untuk bikin apa tuh, hiasan apa langit-langit gitu. Terus yang satu lagi Epsom. Epsom itu juga mengandung magnesium ya, jadi magnesium sulfat. Nah, ini Epsom ini cenderung cukup aman karena memang sudah dari zaman dahulu, zaman bahla Epsom ini udah dimanfaatin oleh kita, oleh manusia. Ya, misalnya ya, yang saya catat di sini, jadi Epsom ini nama lainnya kan garam Inggris. Dari sering dipakai tuh untuk mandi berendam. Garam mandi itu sebetulnya ya garam Epsom. Dan ini dipakai untuk detoks tubuh malah ya, untuk ngeluarin racun gitu, terus bisa menghaluskan kulit, menghilangkan kram otot, ngilangin capek-capek gitu ya. Bahkan bisa mencegah penyakit kulit seperti psoriasis gitu. Plus juga untuk membantu rematik, inflamasi. Ternyata garam Epsom itu banyak manfaatnya. Dan untuk dikonsumsi apakah bisa? Bisa dengan kadar tertentu. Jadi makanya ikutin resep. Ini aman. Kalau teman-teman pakainya banyak seperti untuk mandi ya ya bahaya gitu karena memang ada toleransinya ya. Jadi ada toleransinya makanya ada resepnya. Jumlah mg tertentu di dalam apa spesifiknya Epsom ini itu sebetulnya bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas tidur, juga membantu bertanggung jawab terhadap kerja neurotransmitter di otak kita. Makanya tadi ada hubungan sama mental. Bisa membantu mengurangi stres, terus meningkatkan produksi melatonin atau hormon tidur. Makanya tadi meningkatkan kualitas tidur. Nah, sering juga ini diresepin sama dokter untuk orang-orang yang dianggap membutuhkan. Terus kalau orang yang suka susah BAB atau konstipasi, itu juga suka diresepin ini. Jadi lebih gampang ke belakang. Jadi memang ada sifat laksatifnya ya. Ada sifat laksatif yang membuat jadi lebih mudah gitu untuk BAB. Terus ya disarankan juga tidak dikonsumsi berbarengan dengan obat-obatan penahan sakit seperti keluarga analgesik. Ini ada kontraindikasi konon ya. Gitu. Tapi aman ya selama teman-teman menggunakannya sesuai dengan resep. Lalu yang ketiga ada keluarga lakton. Jadi lakton ini apa? Oke, saya jelasin. Lakton atau gluconodelta-lakton itu ini memang buatan ya, teman-teman, buatan. Ini dibuat di industri dan kalau tidak salah ini awalnya diciptakan di Jepang. Jadi kalau boleh saya sandingkan, mungkin bisa saya sandingkan dia dengan suatu produk yang juga buatan, yaitu MSG, monosodium glutamat. Oke, jangan ngeri dulu ya, jangan ngeri. MSG sendiri pun juga ada pro kontra gitu kan. Selama digunakan dalam jumlah tertentu, ternyata MSG itu tidak berbahaya katanya, gitu, katanya. Jadi ada sih riset-risetnya gitu. Teman-teman bisa banyak browsing lah sekarang. Nah, jadi cuman GDL ini, FDA, jadi Food and Drug Administration di Amerika, mohon maaf saya bawa-bawa Amerika, karena kenapa? Karena kalau ngomong FDA itu jauh, bisa saya katakan jauh lebih ketat daripada lembaga-lembaga sejenis di mungkin negara lain ya. Kenapa? Karena di Amerika itu rakyat
rakyat nih kayak kita boleh mensu atau boleh istilahnya apa mensu itu kok jadi lupa, menuntut, oke. Jadi rakyat seperti kita ini boleh menuntut negara, ya. Misalnya, FND-nya tidak, mengeluarkan warning atau bahaya suatu bahan yang beredar di pasaran. Terus ada orang kenapa kenapa gitu. Ini FND kok, tidak mengatur penggunaan unsur ini atau bahan produk ini misalnya si A gitu kan. Ini ternyata saya menjadi korban karena di dalam, produk yang saya beli mengandung A dan tidak ada regulasi yang mengatur penggunaan A, maka saya bisa menuntut negara, gitu kan. Nah, makanya mereka FDA ini di sana itu sangat hati-hati sekali karena tidak menginginkan kejadian ya, kelolosan gitu. Untuk itu boleh kita menjadikan mereka istilahnya pertimbangan apakah produk ini atau bahan ini dilarang digunakan atau tidak. Misalnya contoh MSG. MSG menurut FDA itu penggunaannya diizinkan selama jumlah tertentu penggunaan hariannya. Jadi ada tuh berapa persen gitu kalau nggak salah. Itu orang bisa menghitung berat badannya dan intake dia sehari-hari MSG itu berapa banyak. Jadi memang ada regulasinya. Jadi dia tahu yang amannya segini. Ketika itu sudah diatur, penggunaan kita ternyata berlebih, maka bukan salah dia karena dia sudah memberikan regulasi dan warning. Nggak boleh pakai lebih dari segini sehari, kalau lebih ada konsekuensinya gitu, ada efek sampingnya. Nah, FDA tidak mengeluarkan regulasi untuk GDL. Jadi mereka mengklaim ini ini adalah produk yang aman digunakan sehari-hari dan tidak ada jumlah maksimal. Begitu. Jadi itu tercatat ya. Jadi mereka tidak menemukan atau dalam istilahnya mungkin ya riset mereka sejauh ini tidak menemukan GDL ini akan berefek buruk begitu. Tapi tetap ya di dalam resep ada apa namanya, ada takarannya ya teman-teman, kita nggak pakai yang, wih dikucur gitu seenak-enaknya, nggak gitu juga. Dan lucunya saya melihat juga bahwa si GDL ini dipakai dalam penggunaan skincare. Jadi GDL-nya apa sih sebetulnya? Jadi GDL ini adalah bahan penurun pH tetapi tidak bersifat acidic. Jadi dia bisa nurunin pH tapi nggak asem. Di mana-mana yang nurunin pH itu pasti asem, ya kan? Apalagi teman-teman yang main-main sama produk fermentasi ini. Semua yang pH-nya rendah itu umumnya asam. Tapi GDL ini didesain sedemikian rupa, dia bisa nurunin pH tapi nggak asam. Makanya GDL banyak dipakai juga dalam industri bakery. Jadi dia bisa nurunin pH tapi rasanya tidak memberi kontribusi suatu bahan jadi ikutan asam gitu. Makanya kan kulit kita nih pH-nya sebetulnya cukup rendah ya di 4,5 sampai 5,5. Makanya sering GDL ini dipakai untuk skincare. Jadi dia nurunin pH tapi dia nggak memberi bahan acidic yang kadang-kadang memang mengiritasi kan untuk kulit. Makanya ya GDL ini sebetulnya suatu terobosan yang industri itu memang kadang-kadang ya banyak jeleknya, tapi ada beberapa juga yang membuat terobosan-terobosan yang ternyata sangat bermanfaat dan ya bagus produknya gitu, harus kita akui ya, kita juga harus fair gitu. Kalau memang harus ada yang diapresiasi ya kita apresiasi. Gitu. Lalu yang keempat adalah keluarga asam ya, acidic. Nah biasanya ini selain produk fermentasi seperti cuka, whey ya, ada whey kefir, bahkan teman-teman mau pakai kombucha juga bisa ya gitu. Walaupun semua tentunya namanya acidic akan memberi kontribusi pada rasa. Jadi kalau teman-teman pernah nyicip tahu yang rasanya asam, ya kemungkinan karena dia pakai koagulannya cuka gitu.
Lalu ada sari-sari buah yang bersifat asam, ya seperti lemon, jeruk nipis, itu teman-teman juga bisa pakai. Tapi juga sekali lagi itu akan memberi kontribusi pada rasa. Dari yang, keluarga asam ini, saya paling senang pakai whey yogurt. Kenapa? Karena ternyata rasanya nggak asam. Jadi, eee sejauh ini dari semua bahkan ya, dari semua koagulan ini, mohon maaf jika saya kayaknya memberi keberpihakan gitu ya, karena saya membuat produk fermentasi dan selalu punya gitu kan. Jadi kayak kayak sekali merengkuh dayung, 2, 3 pulau terlampaui. Jadi satu, saya ada produknya, saya nggak usah capek-capek bikin, saya nggak usah beli gitu kan. Terus kedua, hasilnya ternyata bagus gitu, kualitas tahunya bagus, teksturnya bagus, rasanya enak. Jadi ya, wah buat saya mah pas banget gitu, tapi teman-teman harus coba. Saya sarankan teman-teman yang punya semua koagulan, silakan dicoba sehingga teman-teman bisa tahu tahu perbedaannya dan hasil seperti apa yang teman-teman inginkan. Dan ada beberapa koagulan yang, bisa dipakai misalnya untuk pembuatan tahu sutra, untuk, kembang tahu yang pakai wedang tahu itu ya, yang pakai apa, eee seperti bubur sumsum gitu ya. Nah, itu juga ada koagulan lain yang memang, di dalam keluarga ini yang, spesifik kita pakainya itu. Tapi saya nggak bahas di sini, nanti terlalu 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 apa, terlalu memusingkan kelasnya. Jadi kita coba fokus dulu di kelas ini untuk, keberhasilan kita membuat tahu kedelai dengan berbagai koagulan dan teman-teman bisa nge-review sendiri, koagulan mana yang teman-teman paling suka, gitu. Nah, ini kurang lebih sifat, apa ya, eee sifatnya ya, tipenya, hasilnya, dan jenis koagulannya itu yang berperan itu apa untuk hasil seperti ini, dan juga, suhu koagulasi. Jadi pada saat pembuatan teman-teman sebisa mungkin mencampur koagulan itu di saat, si susu kedelai masih panas-panasnya ya, jangan tunggu turun. Pertama misalnya tipe yang firm atau yang keras, itu kita bisa pakai nigari, bisa pakai gypsum, bisa pakai GDL, bisa pakai sari lemon, bisa pakai cuka, ini bisa menghasilkan tahu yang firm ya, cukup keras. Walaupun secara umum sebetulnya pakai apa aja bisa, ini tergantung penekanan juga. Jadi kalau teman-teman nekannya lama dan berat, biasanya dia firm dan, sebisa mungkin dimasukkan dalam suhu yang masih panas ya, jadi masih 80 sampai 90 derajat celcius. Lalu tipe yang kedua ada tahu silken. Jadi tahu silken tuh tahu yang lebih lembut ya. Itu kita bisa pakai nigari, pakai gypsum, dan kita bisa juga pakai GDL. Terus, saya tambahin juga bisa pakai whey yogurt tadi ya. Terus suhunya juga, masih panas, tapi boleh turun sedikit gitu untuk menghasilkan tahu yang teksturnya lebih lembut. Lalu ada tahu silken dalam bungkus. Jadi seperti yang dijual-jual tuh tahu sutra dalam bungkus, jadi dia udah dicetak langsung di dalam plastik gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai GDL dan juga bisa pakai gypsum. Nah, suhunya juga kurang lebih dia bisa agak turun sedikit. Terus, oke, nah ini, review lebih lanjut. Jadi kalau kita pakai nigari nigari ya, si MGCL dan CACL ini, cenderung ada rasa pahit ya sedikit gitu. Jadi lebih baik, pakainya hati-hati dan lebih baik less daripada more. Jadi misalnya teman-teman sudah punya larutan, teman-teman masukin dikit-dikit aja. Ketika misalnya teman-teman pakai setengah, oh udah terkoagulasi nih dengan baik gitu kan, teman-teman boleh kok, menghentikannya. Jadi walaupun saya sudah memberi resep, tapi ini produk artisan yang saya tidak tahu proses yang teman-teman alami di rumah, kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa jadi beda ya dengan praktek saya. Misalnya saya menghasilkan susu kedelai dari si kedelai 250 gram ini saya menghasilkan, susu 3,5 liter sampai 4 liter misalnya. Tapi teman-teman kok bisa dapatnya cuma sedikit misalnya gitu ya. Saya nggak tahu apa dalam proses pemerasannya kurang meres, atau kurang apa gitu. Nah jadi bisa aja jadi teman-teman jangan pakai, full resep koagulan yang saya kasih gitu. Jadi, eee, apa dihitung nanti hasilnya, sebanyak apa. Terus,
Jadi, sering diakali dengan karena ada rasa sedikit pahitnya, jadi kita bisa ngakalin ya, rasa pahitnya itu bahaya apa enggak. Memang, teman-teman percaya apa enggak bahwa saya itu kalau nyoba suatu produk kadang-kadang, ya saya cicip aja langsung gitu. Saya pengen tahu kan, saya pengen tahu rasa tekstur alaminya tuh seperti apa, walaupun dikit banget ya, hati-hati gitu, karena kita tidak pernah tahu apakah ini di lidah kita burning misalnya atau berbahaya gitu. Jadi saya cicip sedikit, memang, pada dasarnya rasanya memang pahit teman-teman. Jadi, emang udah bawaannya nih, biasanya diakalin, direndam di dalam air garam. Nanti si pahitnya itu ketutup, tapi nggak pahit-pahit banget sih selama teman-teman pakai sesuai dengan takaran. Tapi slightly kalau kita mau compare dengan hasil-hasil tahu yang lain, dia ada tipis gitu. Terus kita yang kalau pakai garam Epsom itu rasanya cenderung normal, jadi dia nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa apa gitu ya. Terus teksturnya juga cukup moderat, jadinya dia bisa sedang-sedang aja nih tahunya ya. Mau jadi tahu keras bisa, tahu lembut juga bisa. Kalau yang pakai vinegar itu cenderung ada asamnya, mmm, terus teksturnya ya agak sedikit lebih kasar gitu. Lalu kalau pakai yang glukono rasanya cenderung juga netral, dia nggak ada rasa asam, seperti tadi ya karena dia nurun pH, tapi dia tidak memberi rasa asam. Terus teksturnya juga lembut. Lalu yang whey yogurt. Nah, whey yogurt ini ada rasa gurihnya, mungkin karena, dari whey ini kan saya bikin dari susu ya. Jadi, ada rasa gurihnya, ada rasa kayak umami gitu, terus teksturnya juga lembut. Jadi, kalau untuk segi rasa, saya suka nih yang whey yogurt ini dan juga teksturnya lembut. Kalau, soal kelembutan glukono juga nggak kalah lembut, glukono juga, teksturnya lembut tahunya. Nah, sekarang kita ke secara umum tutorialnya, walaupun nanti di video teman-teman bisa melihat lebih detail, gunanya ada grup teman-teman jika ada yang kurang jelas, saya mohon maaf ya atas segala kekurangan dalam proses pembuatan video karena apa-apa dikerjain sendiri nih, nggak punya kameramen, nggak punya ini, nggak punya teks juga, asal ngomong langsung aja on the spot gitu. Kalau ada yang kurang jelas ditanyain aja nanti di grup ya. Nah, secara umum tutorialnya seperti ini. Jadi kita ngomong bahan dulu tadi, ada kacang kedelai, ada air, dan ada koagulan yang kita pilih. Lalu kalau alat ya secara umum, mungkin bisa kurang, kita butuh baskom, jangan yang plastik, saya pakai yang stainless gitu, karena ini kita main dengan suhu yang tinggi ya. Jadi sebisa mungkin, kita hindari bahan-bahan yang bisa meleleh. Lalu saya pakai panci, kalau bisa pakai panci yang cukup besar, karena ini kita menggunakan air yang cukup banyak. 250 gram kedelai aja kita butuh air tuh bisa berapa liter ya, banyak banget gitu. Dari awal penggilingan, lalu lalu, kurang lebih bisa 5 sampai 7 kalinya gitu airnya, banyak banget. Itu, 5 sampai 7 kali itu setelah kedelainya ngembang. Jadi dari 250 gram kedelai itu bisa ngembang sampai jadi 750 gram karena nyerap air. Nah dari situ terus airnya ditambah lagi 5 sampai 7 kali kalau bisa, kalau ada pancinya. Jadi panci saya yang paling gede itu berapa liter ya? Itu kadang-kadang ya saya pakai juga yang paling gede. Karena karena kalau nggodok kedelai itu bisa sampai apa, bisa luber ya. Jadi jangan sampai mepet banget udah di ujung gitu, bahaya, riskan. Terus kita butuh juga blender ya untuk menghaluskan menjadi bubur kedelai. Lalu kita butuh saringan dan kain tahu. Terus kita butuh mangkok-mangkok seperti itu untuk nyampur koagulan, ya seperti itu ya kurang lebih. Dan kita butuh cetakannya. Cetakan seperti apa teman-teman yang tidak pesan kit, saya ada contoh pakai cetakan yang saringan saringan kelapa yang dari stainless itu bisa dipakai. Jadi cari wadah-wadah yang aman dan tahan panas teman-teman yang dan bawahnya bolong gitu. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih gini. Jadi pertama kedelai itu kita kita rendam dulu 3 sampai 8 jam. 3 sampai 8 jam tuh range-nya jauh banget ya. Jadi 3 apa 8 nih gitu kan jauh banget nih bingung gitu. Tergantung suhu udara ya. Jadi kita kan di Indonesia ini, tinggal di berbagai wilayah yang bervariasi ya. Misalnya kayak saya nih, saya kan di kota kecil yang dekat kaki gunung yang lumayan, dari apa, dari permukaan laut kan cukup tinggi. Jadi suhunya di sini cukup dingin. Terus,
teman-teman yang di dekat pantai misalnya, kan itu panas. Nah, makanya bisa perendamannya itu range-nya cukup lama. Tapi saran saya sih kalau bisa, jangan terlalu lama, lebih dari 8 jam, karena kita menghindari si rendaman kedelai ini terfermentasi ya. Ketika dia terfermentasi rasanya udah mulai ada asemnya karena ada si Lactobacillus. Yang sebisa mungkin bukan itu yang kita tuju gitu ya. Ini nggak lagi bikin tempe. Kita bikin tahu nih, rada beda. Nah, tapi kalau teman-teman mau main aman aja, saya bingung nih, saya mau pakai berapa jam gitu kan. Ambil tengah aja gimana. Saya juga kadang-kadang ambil tengah aja sih gitu, karena walaupun di sini misalnya daratan tinggi, tapi kadang-kadang panas juga gitu. Jadi saya juga main aman aja ambil tengah. Jadi saya biasanya paling di 4 sampai 5 jam. Jadi teman-teman kalau mau rendam 4 sampai 5 jam aja udah oke tuh, udah aman ya, di situ aja lah. Tapi teman-teman yang di luar negeri, ya kadang-kadang kelas saya banyak peserta yang ternyata diikuti dari mereka yang sementara berada di Eropa, misalnya lagi dingin-dinginnya. Ya mau nggak mau sih kalau dingin banget begitu ya paling ambil yang paling lama, yang 8 jam gitu. Nah, terus kemudian kita buat bubur kacang kedelai, jadi kita blender pakai air panas ya. Ya nggak usah yang mendidih banget lah, air termos gitu cukup boleh, atau air yang udah mendidih terus kita diamkan sebentar agar suhunya turun. Kenapa? Karena si blendernya kasihan ya, apalagi yang bahannya plastik nih gitu kan. Jangan-jangan jadi rusak. Jadi tapi sebisa mungkin kita pakai air yang panas, gitu. Jangan air suhu ruang. Apa tuh sebabnya? Karena ternyata hmm, ada ada bahan aktif di dalam kacang kedelai yang bisa hilang saat kita blender dengan suhu yang panas itu, sehingga dia nggak bau langu ya. Jadi nanti pengaruh ke bukan hanya soal aroma, tetapi pengaruh kepada umur. Umur si kacang si susu kedelai ini jadi lebih panjang, lebih awet gitu. Jadi dia menonaktifkan enzim lip, lipoksigenase. Saya baca, soalnya emang susah. Lipoksigenase. Nah, ini yang menghilangkan bau langu gitu pada si kacang kedelai. Terus kita blender dengan air dan tadi kacang kedelai udah kita rendam itu kita butuh masak ya. Kita masak dengan air 5 kalinya minimal. Kalau teman-teman bisa 7 kali jauh lebih bagus sih. Karena loh nanti makin encer dong. Tahu itu semakin banyak air, semakin banyak sari-sari tahu yang akan ke bawah gitu, yang akan bisa diurai. Jadi makin banyak keluar, malah lebih bagus sebetulnya. Makanya tukang-tukang tahu tuh pakai air banyak banget gitu, karena kan nggak mau rugi dong. Sebisa mungkin dipakai air yang banyak gitu supaya sari-sarinya itu larut di dalam air dan terkoagulasi nanti gitu. Toh nanti juga terkoagulasi kan. Si airnya juga nanti memang tidak terpakai gitu di dalam produknya. Terus sudah di blender, lalu kita masak di dalam panci tadi. Nah, maksudnya dimasak sampai 3 kali mencapai titik didih itu seperti apa? Ini bisa lebih mudah kalau teman-teman melihat video sebetulnya ya. Jadi belajar dari si pembuat tahu, saya melihat untuk membuat tahu yang rasanya enak gitu, ternyata memang harus matangnya betul-betul matang sempurna. Sedangkan si susu kedelai ini mudah sekali, baru baru mendidih dia udah luber dan naik, seakan-akan dia udah matang sempurna padahal belum, gitu. Padahal dia belum matang sempurna, dia cuman, eee, udah berbusa, jadi baru sebentaran aja seakan-akan dia udah luber gitu, padahal dia belum matang semua tuh. Belum istilahnya sari-sari kedelainya itu belum betul-betul optimal matangnya. Maka dari itu harus diulang. Jadi begitu udah suhunya turun, diulang, dimatengin lagi sampai mendidih, lalu diturunin lagi, diulang lagi sampai jadi baru betul-betul matang sempurna. Jadi itu untuk menghasilkan rasa yang enak. Kemudian kita saring dengan kain taku, jangan tunggu dingin ya teman-teman. Jadi kalau bisa masih panas-panas gitu dituang, dan hati-hati ya dalam bekerja, jangan sampai juga teman-teman ada yang terjadi kecelakaan kerja. Mindful, selalu pelan-pelan aja, tapi
udah disiapin gitu. Jadi preparation itu penting, di mana teman-teman mau mencetak, di mana air kedelainya akan teman-teman salurkan, misalnya mau ditampung dan sebagainya, itu siapin dulu sebelum teman-teman menuang. Karena ini hubungannya dengan air panas ya. Lalu susu kedelai yang sudah didapat dimasukkan koagulan. Nah, koagulannya itu teman-teman akan melihat di dalam video. Resepnya akan saya tulis juga di dalam WhatsApp group supaya saat praktek teman-teman tidak perlu lagi dengerin paparan ini dari awal sampai akhir mencari di mana resepnya saya sebut gitu ya. Jadi tinggal lihat aja nanti di WhatsApp bisa dibintangin resep-resep koagulannya di situ. Misalnya perbandingannya ya, terutama misalnya Sinigari, MGCL sama CACL-nya berapa sih per berapa liter susu kedelai. Gitu. Kita tunggu, kasih waktu beberapa menit, biasanya dia butuh waktu. Nah, nanti udah mulai kelihatan, udah mulai tuh ada gumpalan-gumpalan, udah mulai mengendap. Nah, kemudian kita bantu kurangi airnya, caranya juga ada di video, supaya pada saat kita cetak itu enggak bluber-bluber airnya, sehingga kertnya cuma sedikit, airnya doang yang banyak gitu, udah nggak muat gitu. Jadi kita kurangin supaya lebih banyak kert yang masuk dan cetakannya bisa muat. Terus, masukkan tadi ya, si gumpalan susu kedelai tadi yang airnya udah kita bantu kurangin, ke dalam cetakan tahu, kita beri pemberat, kemudian setelah itu siap kita angkat dan teman-teman bisa konsumsi. Kabar baiknya kalau kita bikin tahu sendiri tuh aman ya, teman-teman mau langsung mentahan juga oke-oke aja nih, karena saya yakin teman-teman mengerjakannya dengan peralatan yang bersih, kondisi dapur juga yang bersih gitu, yang namanya buat makan sendiri gitu kan, ngerjain sendiri pasti bersih dong semuanya. Yang memang tidak bisa kita jamin jika itu dilakukan di dalam, pembuatan-pembuatan tahu di tempat lain. Walaupun saya sih tidak mau membuat teman-teman jadi antipati membeli tahu ya, karena saya sendiri juga sering kok teman-teman masih beli tahu, nggak tiap hari saya bikin tahu juga gitu. Kadang-kadang saya praktis juga saya beli tahu. Saya nggak terlalu khawatir jika misalnya, oh tempatnya kotor dan sebagainya, karena teman-teman yang rajin mengkonsumsi probiotik, ya cuma kotor-kotor gitu aja melewat lah di perut kita. Saya lebih lebih merasa safe eh, makan dari UMKM kecil yang mungkin kotor-kotor dikit nggak apa-apa gitu, tapi tidak menggunakan bahan-bahan kimia daripada hasil produk dari tempat yang wah kesannya higienis, kesannya serba bersih gitu kan, serba semuanya tertata rapi, tapi bahan-bahan yang digunakan justru bahan-bahan aditif. Bahan-bahan digunakan justru bahan-bahan pengawet, pewarna yang kita butuh badan kita nggak bisa cerna, nggak diperluin juga, malah jadi radikal bebas. Saya lebih takut itu. Kesannya higienis gitu, tapi yang dimasukin banyak racun. Daripada ya dia natural, dia organik, dia pakai apa adanya. Ya tempatnya memang mungkin nggak yang serba 100% steril, nggak yang bersih sekali gitu. Saya malah nggak terlalu khawatir. Karena kalau sedikit-sedikit bakteri patogen masuk, asal selama kita rajin mengkonsumsi probiotik sih, nggak akan jadi masalah di perut kita ya. Karena kita punya garda yang bisa dipercaya. Gitu. Oke, jadi ada beberapa tips. Mungkin ada yang saya lewati, nanti teman-teman silakan ya ditanyakan jika saya melewati beberapa hal, catatan-catatan penting yang teman-teman perlu ketahui, silakan boleh ditanyakan nanti jika ada kendala di dalam prakteknya. Jadi tips dari saya satu, perendaman disesuaikan dengan suhu ruang, ya tadi saya sudah mention. Nah, jadi tergantung nih panas atau dinginnya. Nah, terus jangan sampai berbusa, jangan sampai terjadi fermentasi sebisa mungkin. Tapi jika udah terlanjur karena kelupaan, karena kondisi tidak terduga, misalnya saking panasnya nih udah mulai terfermentasi, misalnya udah saking angetnya, nggak apa-apa, terusin aja, jangan sampai kebuang juga, tetap bisa bilas aja berkali-kali untuk mengurangi asamnya. Tapi tetap saya juga berapa kali kejadian seperti itu, aman kok, aman, tetap jadi dan tetap enak. Walaupun kalau ngomong ideal, ya ibaratnya kalau misalnya teman-teman mau jadi industri pembuat tahu dan pengen tahunya itu jadi spesial banget, ya mungkin hal-hal catatan-catatan kecil seperti ini bisa menjadi tips gitu ya, untuk menghasilkan tahu yang betul-betul prima gitu, premium.
Nah, ambil rata-rata aja kalau bingung ya, bisa 4 sampai 5 jam seperti yang saya lakukan. Lalu simpan tahu bisa dalam air minum jika tidak langsung dikonsumsi. Misalnya udah jadi tahunya, teman-teman mau simpan, nggak langsung dimakan semua. Jadi misalnya teman-teman sekali bikin untuk, konsumsi 1 minggu, ya udah, tinggal dipotong-potong atau disimpan aja di dalam kontainer gitu yang aman, yang food grade, diisi air minum biasa, mau digaremin apa enggak terserah. Kalau digaremin ya teman-teman tahu konsekuensinya bahwa, si tahu akan rasanya asin, tapi nggak digaremin juga nggak apa-apa dan itu tahan kok lama. Punya saya tahan 2 minggu, bahkan ada yang lebih sih. Itu aman-aman aja, tapi ya kurang lebih 2 mingguan lah gitu. Itu masih aman dalam kulkas tapi. Terus coba membuat dengan koagulan berbeda ya, dalam kelas ini karena salah satunya adalah itu, kurikulumnya lah istilahnya agar teman-teman bisa mengetahui perbedaannya, sehingga teman-teman bisa tahu nih, mana yang saya sukain dan next mungkin pembuatan yang rutin teman-teman bisa pilih koagulan tersebut. Mungkin yang mudah didapat, yang gampang dipakai gitu kan, yang resepnya juga nggak ribet gitu ya. Nah itu bisa jadi, andalan sehari-hari. Nah kurang lebih penampakannya seperti itu walaupun nanti teksturnya berbeda-beda tergantung koagulan yang kita pakai. Ya karena cetakan ada bolongnya ya, jadi pasti bentuk tahunya nanti bawahnya kayak gitu. Nah, selamat, bereksplorasi untuk teman-teman, nikmati prosesnya dan hasilnya, berkarya dan bangga dengan hasil karya teman-teman. Kita, kita naik level nih ya, kita bukan hanya bisa tahu mengkonsumsi, tapi kita juga bisa membuat dengan versi yang tentunya jauh lebih higienis, jauh lebih sehat. Jika bisa memilih yang non-GMO, ya kalau ada pilihan itu pilihlah yang non-GMO. Gitu. Terima kasih, saya Maya Santi. Kita akan ketemu di WhatsApp group dan berdiskusi di sana, saling menginspirasi dan saling menyemangati ya untuk tetap berdaya dan berkreasi di tempat kita masing-masing. Salam teman-teman.